Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus 7 tentang siklus pemeliharaan aktiva tetap. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Naila Evitasari dengan NIM 009, ada Silvania Anissa dengan NIM 011, ada Dina Izra Patricia dengan NIM 012, ada Tia Amelia Putri dengan NIM 016, dan juga ada Brisika Adra dengan NIM 032. Berikutnya ada agenda, yaitu ada kasus, data flow diagram, data bagan alir atau flowchart, ada analisis dan juga saran. Kasus. Untuk kasusnya yaitu sistem pemeliharaan dimulai dari proses pemeriksaan masa manfaat aktiva tetap perusahaan yang dilakukan oleh para asisten manajer produksi. Laporan hasil pemeriksaan masa manfaat akan digandakan menjadi dua, satu dokumen asli dan satu dokumen salinan. Dokumen salinan akan digunakan dalam membuat jadwal depresiasi dan dokumen asli akan diserahkan kepada manajer produksi. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan aktiva tetap dari asisten manajer produksi akan melakukan penilaian apakah aktiva tetap tersebut masih memiliki umur ekonomis atau tidak. Jika umur ekonomis AT 0, maka akan dilakukan penghapusan. Namun jika AT masih memiliki umur ekonomis, maka akan dilihat apakah AT tersebut rusak dan memerlukan perbaikan atau AT dalam keadaan tidak rusak. Jika AT tersebut tidak memerlukan perbaikan, maka akan digunakan dalam proses produksi. Namun jika terdapat aktiva tetap yang memerlukan perbaikan, maka manajer produksi akan melakukan pengecekan klaim asuransi aktiva tetap. Lalu, jika aktiva tetap tersebut tidak memiliki klaim asuransi, maka manajer produksi akan menyerahkan aktiva tetap yang memerlukan perbaikan kepada bagian reparasi. Bagian reparasi akan mengirimkan faktur atas perbaikan aktiva tetap perusahaan kepada manajer produksi. Kemudian, manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi dua rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan dalam file dan faktur asli akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aktiva tetap. Laporan transaksi pemeliharaan aktiva tetap dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan. Kemudian, bagian keuangan perusahaan akan melakukan transfer sejumlah uang di bank untuk dikirimkan ke bagian reparasi. Setelah bank melakukan proses transfer, struk bukti transfer dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan. Berdasarkan struk bukti transfer yang diterima, bagian keuangan perusahaan akan mencatat transaksi tersebut dalam jurnal pengeluaran kas. Jika aktiva tetap tersebut memiliki klaim asuransi, maka aktiva tetap tersebut akan diserahkan kepada bagian asuransi. Lalu, bagian asuransi akan melakukan proses perbaikan. Jika aktiva tetap pada tahun ke-0, maka bagian asuransi akan menanggung semua biaya perbaikan aktiva tetap. Namun, jika aktiva tetap tidak pada tahun ke-0, maka bagian asuransi hanya menanggung sebagian biaya perbaikan aktiva tetap, dan sebagian akan ditanggung oleh perusahaan. Lalu, bagian asuransi akan mengirimkan faktur perbaikan kepada manajer produksi. Kemudian, manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi dua rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan dalam file, dan faktur asli akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aktiva tetap. Laporan transaksi pemeliharaan aktiva tetap dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan. Kemudian, bagian keuangan perusahaan akan melakukan transfer sejumlah uang di bank untuk dikirimkan ke bagian asuransi. Setelah bank melakukan proses transfer, struk bukti transfer dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan. Berdasarkan struk bukti transfer yang diterima, bagian keuangan perusahaan akan mencatat transaksi tersebut dalam jurnal pengeluaran kas.
data flow diagram DVD level 0. Jadi bagian eksternal yaitu tim produksi akan mengajukan terkait kebutuhan dari bagian proses produksi. Jadi proses produksi ini akan menentukan pemesanan mesin terkait mesin yang dibutuhkan ke bagian proses pemesanan. Lalu bagian proses pemesanan ini akan melakukan pemesanan mesin ke bagian vendor. Jadi proses pemesanan ini akan membeli pesanan mesin tersebut ke vendor. Nah, jika pemesanan sudah masuk ke vendor, vendor akan mengirimkan mesin dan faktur ke bagian penerimaan pesanan. Jadi nanti jika sudah diterima mesin dan faktur, itu buku besar akan melakukan update di bagian daftar aset tetap. Lalu penerimaan mesin itu juga akan dimasukkan ke bagian departemen penerimaan. Nah, jika sudah, laporan penerimaan transaksi dan update akan dimasukkan ke bagian sistem pengeluaran kas untuk terkait proses pembayaran. Nah, jika mesin dan faktur sudah diterima, maka akan dilakukan penyeleksian dan mendaftarkan aset tetap yang dimiliki itu ke bagian penilaian aset tetap. Nah, jika mesin yang mesin yang dibeli itu mesin baru, maka akan dibuatnya asuransi. Tapi jika mesin lama yang dibeli, maka akan melakukan perbaikan ke servis dan melakukan pembayaran transfernya melalui bank. Saya Tia Amelia Putri akan menjelaskan tentang diagram bagan alir atau flowchart dari pemeliharaan aset tetap. Di sini ada 3 kolom, yaitu dari tim produksi, dari vendor, dan dari departemen penerimaan. Dimulai dari tim produksi akan membuat dokumen jumlah aset tetap, yang lalu akan melakukan penilaian aset tetap. Setelah itu, tim produksi akan membuat daftar kebutuhan aset tetap. Daftar kebutuhan aset tetap tersebut akan diberikan kepada vendor sebagai pemesanan pembelian. Dokumen daftar kebutuhan aset tetap diberikan ke vendor dari tim produksi, yang lalu vendor akan menyiapkan pesanan pembelian dari tim produksi. Setelah itu, vendor akan mengirimkan pesanan pembelian. Lalu vendor akan menyiapkan salinan faktur menjadi 3 rangkap. Rangkap kedua dan ketiga akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Dan salinan faktur pertama beserta mesin, yaitu pesanan pembelian mesin tersebut, akan diberikan kepada departemen penerimaan. Lalu departemen penerimaan menerima salinan faktur dan mesin dari vendor. Mesin dan faktur akan diterima oleh departemen penerimaan. Di sini flowchart-nya itu aktivitas penerimaan pesanan dan faktur. Setelah itu, departemen penerimaan melakukan pencatatan buku besar dan sistem penerimaan kas. Yang selanjutnya, salinan faktur di atas
akan diarsipkan berdasarkan tanggal, dan dari pencatatan buku besar tersebut akan dibuat daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang lalu, daftar aset yang dimiliki akan diberikan kepada tim produksi. Daftar aset yang dimiliki yang ada di tim produksi akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Lalu daftar aset yang dimiliki akan dicek dan akan dilakukan pemeliharaan aset tetap. Jika aset baru, maka aset tersebut akan diasuransikan. Jika aset lama, maka aset tetap tersebut akan diservis, yang kemudian biaya servis akan ditransfer melalui bank. Setelah itu, proses pemeliharaan aset tetap pada siklus konversi selesai. Selanjutnya, untuk analisis dan saran pada pengendalian internal pemeliharaan aset tetap akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Naila Evitasari. Di sini saya akan menganalisis tentang kelemahan pengendalian internal dari pemeliharaan aset tetap. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian internal, yaitu tidak adanya pemisahan tugas serta pengawasan saat terjadinya proses pemeliharaan. Yang kedua ada pengawasan, yaitu tidak ada pengawasan untuk ukuran umur ekonomis pada aset tetap, seolah-olah itu tidak menjadi hal penting bagi manajer. Yang ketiga ada resiko, yaitu aset yang sudah masuk ke proses pemeliharaan bisa saja masih memiliki umur ekonomis yang layak. Yang keempat yaitu pemisahan tugas. Belum adanya pemisahan tugas yang dilakukan oleh manajer produksi. Dan yang terakhir itu ada otorisasi, yaitu tidak adanya otorisasi formal untuk membeli atau menghapus aset. Lalu selanjutnya ada saran, yaitu saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal dari pemeliharaan aset tetap. Yang pertama ada lingkungan pengendalian internal, yaitu sarannya harus ada pemisahan tugas dan pengawasan saat proses pemeliharaan agar tetap terlihat dengan rinci dan jelas. Yang kedua ada pengawasan. Sarannya itu seharusnya umur ekonomis pada aset tetap dipandang sebagai suatu keharusan untuk melakukan proses pemeliharaan. Yang ketiga ada risiko, yaitu harusnya lebih meneliti lagi aspek-aspek yang ada di dalam aset tetap sebelum melakukan pemeliharaan. Yang keempat ada pemisahan tugas. Harusnya ada pemisahan tugas di setiap manajer produksi. Jadi seolah-olah tidak dilakukan oleh satu orang saja. Dan yang terakhir itu ada otorisasi, yaitu harus adanya otorisasi yang formal saat membeli aset atau menghapus aset. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.